Pertemuan saat ini kita akan membahas mengenai pengadaan sistem informasi. Saya awali dengan sebuah pertanyaan. Jika seseorang ingin membangun sebuah sistem informasi, yang diibaratkan membangun sebuah rumah, apa yang harus dilakukan? Langkah-langkah apa yang harus diterapkan? Nah, setidaknya kita akan memikirkan apa yang menjadi kebutuhan. Kita akan menganalisis yang menjadi kebutuhan dasar, kemudian sampai ke bagaimana perancangan serta sampai pada pembangunan, pengujian dan juga implementasinya. Pertama kali, sebelum kita ingin membangun sebuah sistem informasi, kita harus memiliki peran sebagai seorang analis sistem, di mana seorang analis sistem harus memiliki kepekaan dalam melihat segala kekurangan sebuah sistem dan juga berinisiatif dalam menutupi kekurangan tersebut. Sehingga seorang sistem analis setelah mengetahui apa yang menjadi kekurangannya, dia akan berpikir, dia akan menginvestigasi bagian-bagian yang kurang tadi bisa ditutupi, bisa ditambal, bisa diperbarui, dan bisa dikembangkan menjadi sebuah sistem yang jauh lebih baik beradaptasi dengan keadaan lingkungan pada saat itu juga. Nah, kecenderungannya sebuah sistem informasi itu akan berubah bergantung pada lingkungan dan kondisi eksternal dan internalnya. Sehingga penting sekali sebuah sistem informasi ketika sudah dibangun bukan hanya berhenti di situ tapi juga dikembangkan. Nah, sebagai seorang sistem analis, itu penting sekali dia memiliki pengalaman dalam membangun sebuah sistem. Nah, ketika dia memiliki pengalaman, setidaknya pengetahuan dari apa yang sudah dilakukan menjadi dasar, menjadi pengetahuan gitu ya, yang diberikan ketika dia melakukan sebuah pembangunan informasi. Nah, kemudian seorang sistem analis itu harus mengenal sebuah sistem itu bergerak bagaimana, berfungsi bagaimana, punya tujuan apa, siapa yang terlibat atau stakeholder yang terlibat seperti apa. Dan juga sistem analis itu harus memiliki kepekaan. Nah, bicara tentang kepekaan, dia mampu menganalisis dan mampu mengungkap bagian-bagian secara lebih detail, secara lebih dalam, dan juga berorientasi pada masa depan. Pada dasarnya, pembangunan sistem informasi itu dilakukan oleh berbagai macam organisasi, baik organisasi profit maupun yang non-profit. Dan semuanya itu adalah sistem informasi yang terstruktur. Dalam artian dia punya hierarki, dia punya orientasi, dia punya tujuan atau goal gitu ya. Dan dalam membangun sistem informasi yang ada dalam sebuah organisasi itu dibutuhkan sebuah metode pembangunan sistem. Nah, metode pembangunan sistem ini ditujukan untuk menuntun. Menuntun siapa? Menuntun semua orang yang terlibat secara khusus pengembangnya untuk menghasilkan sistem yang sesuai dengan standar pada organisasi tersebut. Karena pada dasarnya dari organisasi satu dengan organisasi yang lain dipastikan akan memiliki perbedaan standar, gitu ya. Dan kemudian bicara tentang metode pembangunan sistem itu bicara tentang bagaimana dalam pembangunan sistem diurai mengenai langkah-langkah atau teknik-teknik atau cara-cara dalam membangun sistem yang dibutuhkan. Nah, kemudian penting sekali dalam pembangunan sistem informasi, seorang sistem analis itu mampu melihat segala kebutuhan sistem yang akan dibangun. Jadi setidaknya seorang sistem analis itu bisa berpikir visioner. Nah, ketika dia melihat ada masalah, masalah ini bisa diprediksi untuk solusinya seperti apa, dikembangkannya seperti apa sampai hasilnya nanti tujuannya untuk menyelesaikan masalah tentunya. Yang terlibat dalam pembangunan sistem informasi itu bukan satu orang, tapi banyak orang. Nah, orang-orang tersebut itu masuk dalam sebuah tim pengembang sistem informasi. Nah, ini biasanya dalam sebuah organisasi bukan hanya melibatkan orang yang membangun, tapi orang yang memberikan data dan juga akan orang yang mengoperasikannya. Sehingga di sini manajer, pimpinan proyek, sistem analis, programmer, dokumentator sampai ke implementator
Implementator secara nggak langsung tuh bicara tentang orang yang nanti akan menggunakan sistem informasinya. Nah, ini mereka-mereka yang terlibat dalam pembangunan sistem informasi. Manajer itu seorang pimpinan yang harus memberikan keputusan-keputusan yang fundamental ketika membangun sistem informasi itu harus seperti apa, dengan memberikan arahan, visi, misi, tujuan dari organisasi tersebut bergerak. Nah, kemudian penting juga dalam pembangunan sistem informasi harus dipimpin oleh seorang pemimpin proyek. Nah, di sini pemimpin proyek itu berfungsi bertanggung jawab untuk uh, mewadahi bagaimana pembangunan sistem informasi ini berlangsung. Dia yang akan berperan dan bertanggung jawab untuk setidaknya informasi ini harus sampai selesai, setidaknya harusnya begitu. Nah, kemudian di bawahnya yaitu staff-staffnya salah satunya adalah sistem analis. Ya, seorang sistem analis yang tadi ya, dia mampu mengungkap, menginvestigasi, mendapatkan data sampai ke mencapai sebuah desain sampai produk sistem informasi yang jadi nantinya. Nah, produk yang jadi nantinya itu dibangun secara nggak langsung oleh seorang programmer. Sistem informasi secara digital, secara nggak langsung membahas tentang softwarenya, itu dibangun dari baris-baris kode yang dikerjakan oleh seorang programmer melalui bahasa pemrograman tertentu nantinya. Dan itu pun bergantung pada kebutuhan. Kalau misalnya sistem informasinya web based, ya secara nggak langsung programmernya programmer web. Kalau desktop ya desktop, atau mobile, dan seterusnya. Kemudian ada dokumentator. Nah, semua hal yang dilakukan dalam pembangunan informasi penting sekali didokumentasikan. Jadi ini alasan ketika kita belajar hal-hal yang teknis, kita tidak boleh melupakan dokumentasi. Jadi akan selalu ada seseorang dokumentator yang mendokumentasikan perihal semua aktivitas dalam pembangunan sistem informasi. Termasuk baris-baris kode yang dikerjakan oleh programmer itu juga harus didokumentasikan sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu implementator, orang yang mengimplementasikan, pihak-pihak yang mengimplementasikan dan juga mengoperasionalkan apa yang sudah dibangun, sistem informasi yang sudah dibangun. Ada banyak metode dalam pembangunan sistem informasi. Pada dasarnya metode-metode tersebut digunakan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dengan perencanaan yang jelas, detail, dan juga terstruktur. Nah, ada beberapa metode yang dapat diterapkan dalam membangun sistem informasi, yaitu contohnya yang pertama adalah Scrum. Nah, Scrum ini adalah salah satu metode pembangunan sistem informasi yang hits dalam lingkungan industri saat ini ya. Nah, ini bicara tentang definisi Scrum. Ini Scrum adalah kerangka kerja proses yang digunakan untuk mengembangkan dan mengelola produk yang kompleks, di mana terdapat beberapa panduan, gitu ya. Nah, panduan di sini untuk menyelesaikan masalah yang kompleks yang senantiasa berubah, di mana pada saat bersamaan juga menghasilkan produk dengan nilai setinggi mungkin secara kreatif dan produktif. Nah, Scrum ini bersifat ringan, mudah dipahami, namun sulit dikuasai. Nah, untuk Scrum sendiri ini didasari oleh teori kendali proses empiris. Nah, bicara tentang empiris, itu terdapat 3 pilar, gitu ya. 3 pilar dalam setiap implementasi kendali di mana dia menggunakan proses empirisnya, yakni transparansi, inspeksi, dan juga adaptasi. Dan kemudian orang-orang yang terlibat dalam tim pengembang dengan menggunakan Scrum itu terdiri dari product owner, tim pengembang, dan juga Scrum Master. Jadi ini yang cenderung digunakan karena lebih adaptif dalam lingkungan industri. Kemudian ada sistem development life cycle, waterfall, rapid application development, spiral, object oriented technology, functional decomposition, data oriented, perspektif metodologi, model V, and user development, soft system metodologi, sampai prototype. Namun, yang diulas dalam pertemuan ini adalah bagaimana metode pembangunan sistem informasi prototype itu berfungsi, berjalan, dan digunakan dalam pembangunan sistem informasi. Oke, bicara tentang prototype, kita bicara tentang adanya contoh atau model aplikasi pada sistem informasi yang akan dibangun atau dikembangkan. Nah, metode ini memberikan ide dasar bagi sistem analis atau programmer dalam menyajikan gambaran secara utuh sistem informasi itu nanti bekerjanya seperti apa.
Nah, sehingga nanti implementator atau orang yang menggunakannya dapat melihat secara langsung bentuk atau model gambaran dari sistem informasi, baik dari sisi tampilan atau interface maupun dari fungsionalitas ataupun prosedural gitu ya yang akan dibangun nanti. Nah, terdapat dua jenis metode prototype yang dikembangkan. Yang pertama adalah lebih singkat dan kurang rinci atau lebih panjang dan terperinci. Secara tidak langsung, prototype di sini menggambarkan pada bagaimana model atau gambaran lengkap dari sistem informasi ini, apakah mau dikerjakan secara singkat tapi ada yang banyak yang kurang, atau yang mungkin dari durasinya lebih panjang tapi sudah detail, yang mendekati fix atau produk fix gitu ya, produk final dari sistem informasi tersebut. Pada dasarnya, kedua metode prototype yang singkat dan kurang rinci serta yang panjang dan terperinci itu perbedaannya terletak pada aktivitas atau langkah-langkah yang dilakukan dalam membangun sistem informasi. Kalau yang singkat dan kurang rinci ini ada 4 aktivitas, di mana ketika diurai, terdapat aktivitas yang pertama mengidentifikasi kebutuhan user, mengembangkan prototype, menentukan prototype, dan di sini ada pengkondisian gitu ya. Dalam menentukan prototype, apakah kondisinya bisa diterima atau tidak. Ketika sudah diterima, maka langkah berikutnya yaitu menggunakan prototype. Untuk langkah yang pertama, dalam mengidentifikasi kebutuhan user, seorang sistem analis itu melakukan studi kelayakan dan studi kebutuhan user, di mana terdapat teknik prosedural, model interface, maupun teknologi yang akan digunakan. Kemudian langkah yang kedua, dalam mengembangkan prototype, seorang sistem analis bekerja sama dengan programmer dalam mengembangkan prototype sistem untuk diperlihatkan kepada user. Secara tidak langsung di sini, sistem analis yang sudah mendesain itu akan berkolaborasi dengan programmer yang akan menerjemahkan desain tersebut ke dalam baris-baris kode yang nantinya akan ditampilkan kepada user, entah itu web-based, desktop-based, ataupun mobile-based. Kemudian, dari prototipe yang sudah ada dibangun oleh programmer bersama dengan seorang sistem analis, itu ditentukan. Di sini ada pengkondisian apakah prototipe tersebut dapat diterima oleh user atau tidak. Secara nggak langsung user juga terlibat di sini. Di mana user juga akan melihat, mendeteksi dan mengidentifikasi sejauh mana sistem ini sudah oke atau belum. Ketika misalnya belum oke, lalu akan ada perbaikan. Nah, perbaikan tersebut yang harus diidentifikasi lagi. Nah, di sini kalau lihat dari gambarnya langsung ke langkah atau step yang pertama. Nah, perbaikan tersebut diidentifikasi, kemudian dikerjakan ulang, dikembangkan ulang, sampai akhirnya dicek lagi. Apakah prototipe sudah dapat diterima atau belum? Kalau belum, masih diidentifikasi lagi, kembali ke tahap pertama. Sampai akhirnya pada kondisi di mana prototipe sudah dapat diterima. Gitu ya. Ketika sudah dapat diterima, lalu prototipe itu digunakan oleh user. Dan di sini, posisinya sistem analis itu menyerahkan kepada programmer untuk mengimplementasikan prototype sistem yang dibuatnya menjadi sistem informasi yang utuh dan digunakan oleh usernya. Nah, pada posisi inilah sudah tidak ada lagi perbaikan atau perombakan secara sebagian atau keseluruhan prototype. Tidak ada. Ini diibaratkan sudah tahap final atau tahap akhirnya. Ini adalah metode prototype yang kedua, yang tipenya panjang dan terperinci. Nah, selain pada dasarnya waktu yang membedakan kedua metode prototype tersebut, berikutnya adalah adanya aktivitas yang berbeda juga, di mana ada penambahan aktivitas dari mulai langkah keempat, 5, dan 6. Secara tidak langsung membahas perbedaan antara adanya konstruksi sistem, menguji operasional sistem, dan apakah operasional dapat diterima atau tidak. Nah, ini saja ada 3 aktivitas ini yang berbeda gitu ya. Secara nggak langsung aktivitas ini akan mempengaruhi waktu atau lama dari bagaimana metode prototype ini dilakukan. Nah, yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan user, di mana seorang sistem analis itu melakukan studi kelayakan dan studi kebutuhan user. Pada dasarnya sama dengan metode prototype yang singkat dan kurang rinci. Kemudian aktivitas berikutnya yang kedua mengembangkan prototype, di mana sama dengan metode prototype sebelumnya. Jadi analis itu berkolaborasi dengan programmer untuk mengembangkan prototype yang nanti akan diperlihatkan kepada user, gitu ya. Jadi bukan hanya bentuknya mockup atau desain, tapi sudah sampai ke
bagaimana diterjemahkan ke baris-baris kode dalam bahasa pemrograman tertentu. Kemudian yang berikutnya menentukan prototype, di mana apakah prototype dapat diterima user atau tidak. Nah, di sini diidentifikasi dan dideteksi prototype itu sudah oke atau belum. Nah, kalau misalnya belum oke, akan ada perbaikan. Jadi perbaikan apa saja yang diperlukan. Jika ada penambahan atau pengurangan pada sistem, itu penting sekali. Atau mungkin bisa jadi dirombak ulang, atau dirombak sebagian. Nah, ketika prototipe dapat diterima, masuk ke tahap yang keempat di mana adanya konstruksi sistem. Di sini sudah ada pembangunan sistem informasi melalui pemrograman yang dilakukan oleh programmer berdasarkan prototipe sistem yang telah diterima oleh user. Berarti sudah ada konstruksi sistem yang bukan lagi bicara tentang prototipe. Sudah menjadi sistem informasi yang utuh dibangun, gitu ya. Nah, berikutnya langkah yang kelima, tahap kelima, ini menguji operasional sistem. Operasional sistem. Jadi, sistem informasi yang sudah dibangun secara utuh, bicara tentang pembangunan finalnya, di mana seorang programmer itu harus melakukan pengujian dulu menggunakan data-data sekunder maupun yang primer untuk memastikan bahwa sistem informasi ini sudah bisa berjalan dengan seideal mungkin dan berjalan dengan semestinya sesuai dengan kebutuhan, skenario model atau desain sistem dari apa yang dibutuhkan oleh user. Nah, langkah ke-6 setelah diuji itu ditentukan operasional sistemnya. Apakah operasional sistem informasi dapat diterima user atau tidak? Nah, di sini ada pengkondisian kembali di mana adanya deteksi dan identifikasi sejauh mana operasional sistem dapat diterima oleh user. Nah, jadi secara nggak langsung user sudah menggunakan produk final sistem informasinya, gitu ya. Nah, ketika digunakan mungkin dalam rentang beberapa hari atau beberapa minggu, tentu saja mungkin akan ada bisa jadi ada perubahan-perubahan. Nah, perubahan itu bisa jadi signifikan atau tidak signifikan, yang arahnya mengarah kepada perbaikan secara sebagian atau menyeluruh. Jadi penting sekali di sini ada perbaikan apa saja yang diperlukan jika ada penambahan atau pengurangan pada sistem informasi. Ya, harapannya tidak sampai kepada merombak keseluruhan. Tapi kalau memang dibutuhkan untuk merombak keseluruhan, ya kenapa enggak, gitu ya. Jadi dibangunlah konstruksi sistem informasi yang final yang versi yang kedua. Kurang lebih seperti itu. Sampai pada akhirnya ketika operasional dapat diterima, lalu diimplementasikan sistemnya itu, sistem informasinya diimplementasikan. Di mana ya sudah, tidak ada lagi perbaikan-perbaikan apapun, karena pada tahap ini sudah ada sistem informasi yang final, di mana ini tahap akhir yang dapat diterima oleh semua user. Sistem informasinya itu sudah diterima 100% dan digunakan oleh user. Jadi kalau ditanya apa yang menjadi keuntungan ketika kita menggunakan metode prototype ini, yang pertama itu developer dapat berinteraksi secara langsung dengan user. Ini khususnya dalam persamaan persepsi dalam pemodelan sistem yang akan dibangun. Jadi kalau seorang sistem analis bersama programmer itu bisa langsung ketemu dengan penggunanya nanti. Jadi penggunanya saat memberikan masukan, si analis dengan programmernya pun mampu menerjemahkan melalui apa yang disampaikan oleh user. Jadi user itu akan menyamakan persepsinya dulu, gitu ya. Kadang kebutuhan user, gitu ya, user itu tidak tahu dia membutuhkan apa. Dia hanya tahu ini saya maunya begini, tapi sebenarnya dia tidak tahu kebutuhannya apa. Nah, penting sekali seorang sistem analis termasuk juga programmer itu bisa memilah mana yang menjadi keinginan dengan mana yang menjadi kebutuhan. Nah, harusnya bukan keinginan tapi kebutuhan. Difokuskan kepada kebutuhan. Kemudian keuntungan berikutnya, user tentunya dapat terlibat aktif dan berpartisipasi dalam menentukan model sistem dan operasionalnya. Nah, ini tujuannya untuk menghasilkan sistem dari perspektif user. Tapi penting juga kalau misalnya kita berfokus kepada kebutuhan, gitu ya, tanpa bukan berarti tanpa mengabaikan keinginan user, gitu. Jadi kita juga harus memperhatikan keinginan user, walaupun kita tidak mengcover semua keinginan user. Dan kemudian keuntungan berikutnya itu meningkatkan kepuasan, tentunya begitu ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai user, ketika kita yang nanti akan menggunakan sistem dan kita mengarahkan harusnya begini, saya keinginannya begini, saya butuhnya begini,
kemudian dikasih arahan dari sistem analisnya termasuk programmernya, gitu ya. Dan saya menggunakannya secara nggak langsung, kita punya sebagai user, kita punya kepuasan, dan kita cenderung akan menggunakan ini secara psikologis ya, kita akan menggunakan sistem tersebut karena kita jelas-jelas terlibat dan jelas-jelas ada matching antara keinginan dan kebutuhan yang kita satukan persepsi dengan sistem analisnya dan programmernya. Nah, ini salah satunya juga berefek kepada bukan hanya itu, tapi biaya pengembangan bisa menjadi cenderung lebih hemat gitu ya. Karena ini pengaruhnya pasti ke biaya pengembangan, biaya-biaya itu ya. Pada dasarnya sebuah organisasi itu ingin menggunakan sistem informasi dengan cost atau biaya yang sangat minim. Nah, ini salah satunya dengan metode prototype bisa menjadi jalan sebuah organisasi membangun sebuah sistem informasi. Di balik kelebihannya, ada kerugian dalam menggunakan metode prototype. Nah, yang pertama, kalau kita lihat dari setiap langkah, metode prototype ini melibatkan orang-orang atau stakeholder, ada 3, sistem analis, programmer, dan juga usernya, implementator. Nah, tapi di sini tidak adanya dokumentator atau orang yang mendokumentasikan. Sehingga secara nggak langsung ini menyebabkan tidak adanya atau kurang gitu ya, kurangnya dokumentasi yang detail dalam setiap tahapan pembangunan sistem. Sehingga tidak ada dokumentasi dari mulai analisis kebutuhan, mengembangkan prototipe, sampai menentukan atau mengidentifikasikan, dan sampai finalnya itu hal-hal apa saja yang dilakukan, hal apa saja yang ada dan menjadi kendala dan seterusnya. Sampai baris-baris kodenya itu juga harusnya ada dokumentasi. Nah, ini tidak ada. Nah, ini menyebabkan adanya deteksi kendali yang kurang cermat jadinya. Sehingga ketika tidak adanya deteksi kendali gitu ya, itu menyebabkan report atau laporan-laporan yang mengarah kepada pengambilan keputusan itu jadi bias. Jadi tidak jelas. Sehingga ini efeknya apa? Salah satunya efeknya ketika ada pengembangan lebih lanjut gitu ya. Karena ada adaptasi dengan lingkungan eksternal, itu menjadi kesulitan tersendiri bagi pengembangan sistem berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini ada probabilitas di mana user itu bisa jadi punya ide yang mengubah atau mengganti paradigma dalam pembangunan sistem informasi nantinya. Ini kalau misalnya di tengah jalan, katakanlah kalau kita mau bangun rumahnya kita udah tentukan desainnya seperti ini. Tapi di dalam perjalanan pembangunan, ini punya ide-ide atau gagasan yang baru. Sehingga, tiba-tiba desainnya dirombak habis, padahal bangunan sudah setengah jadi dan sebagainya. Tentunya ini akan menjadi kesulitan, khususnya bagi sistem analis dan programmer, gitu ya. Dan dari sisi waktu juga tentunya akan jadi molor, jadi panjang proyeknya dalam pembangunan informasi. Jadi ini menyebabkan sistemnya semakin meluas, biayanya semakin besar, waktunya semakin panjang, dan bisa jadi akan sulit terimplementasikan. Dengan kata lain, bisa jadi adanya gap, adanya error, adanya ketidakjelasan skenario sistem informasinya bergerak bagaimana. Kalau bisa jadi ada pengembangan-pengembangan itu gitu ya di tengah jalan. Nah, jadi penting sekali user itu harus memastikan di awal bahwa ide dan gagasannya untuk bangun sistem informasi itu udah fix. Nah, sehingga sistem analis dan programmer itu tinggal membangun saja. Dan di akhir tinggal kasih tahu, diidentifikasi, dicek lagi apakah sudah cukup, sudah sesuai berdasarkan kebutuhan dan keinginan atau belum. Nah, jadi nggak di tengah jalan pas lagi programmer dan sistem analis lagi desain atau lagi bangun gitu ya. Pada dasarnya, metode prototype ini ideal untuk digunakan dalam pembangunan sistem informasi yang skalanya kecil. Saya ambil contoh, misalnya ada sistem informasi yang satu warung retail, bahas tentang hanya 4 prosedur pengadaan barang, katakanlah pembelian, penjualan, serta misalnya ada laporan keuntungan kerugian. Nah, kemudian ada sistem informasi akademik. Ya, ini yang informasinya skalanya besar. Ini bicara tentang banyak prosedur, bicara tentang kepegawaian, penggajian, penjadwalan, skripsi, pendaftaran, dan seterusnya, masih banyak sekali gitu ya. Nah, sistem informasi yang satu skala kecil, yang satu lagi skala besar, maka kalau yang skala besar dipastikan itu membutuhkan dokumentasi, karena
dokumentasi itu ada detail-detail dari proses keseluruhan tahapan pembangunan informasi. Sehingga di akhir kalau ada perbaikan atau pengembangan versi final yang kedua, itu berangkat dari dokumentasinya. Termasuk baris-baris kode programnya yang didokumentasikan itu memudahkan dalam pengembangan. Sangat memudahkan. Tapi kalau yang misalnya yang skala kecil, tidak ada pun atau minimnya dokumentasi, setidaknya dengan melihat 4 prosedur tersebut, langsung sistem informasi yang dicek, itu setidaknya itu bisa membantu perbaikan atau pengembangan. Tanpa ada dokumentasi pun sebenarnya tidak jadi masalah. Nah, untuk itu menjadi alasan kenapa metode prototype, karena secara nggak langsung bicara tentang kerugian metode prototype, belum adanya implementator itu menyebabkan dokumentasi itu cenderung lebih diabaikan, cenderung jadi yang bukan menjadi prioritas. Nah, itu alasan kenapa untuk sistem informasi yang skalanya kecil, prototype itu cocok, ideal. Nah, kemudian karena ini cenderung penggunaannya dalam sistem informasi yang skala kecil, maka ketika user melakukan pengembangan-pengembangan, atau di sini bicara tentang sistem informasi itu diinovasikan ketika sudah selesai diinovasikan kembali. Nah, ini bisa diterapkan gitu ya. Jadi inovasi yang tadinya yang versi yang pertama sudah selesai dalam cenderung waktu 6 bulan, ada inovasi berikutnya. Nah, ini ketika kita menggunakan prototype itu sangat tepat. Karena ya ini bicara tentang ketika bicara tentang inovasi, adanya perspektif user beserta tuntutan waktu itu bisa diakomodir dengan metode pengembangan prototype. Kemudian ada kasus, di sini bicara tentang PT Bahagia Selalu. Ini ingin membuat sebuah sistem informasi penjualan online, di mana setiap konsumen akan melakukan transaksi pembelian dengan langsung memesan barang yang akan dibeli lewat sebuah web. Nah, ada prosedurnya, gitu ya. Yaitu yang pertama, setiap customer akan melakukan pembelian harus terlebih dahulu melakukan registrasi. Karena setiap transaksi penjualan yang dilakukan harus melewati proses login. Kemudian yang kedua, setiap konsumen yang melakukan order harus mempunyai kartu kredit yang diterbitkan oleh bank. Yang ketiga, sebelum melakukan order, konsumen itu diminta memasukkan data kartu kredit yang nantinya akan dipakai oleh sistem untuk melakukan proses pengecekan dengan pihak bank. Apakah kartu kredit tersebut masih berlaku dan sah atau tidak. Setelah itu barulah proses order dapat dilakukan. Setiap order yang sudah dilakukan akan menghasilkan sebuah data order per konsumen, yang kemudian oleh sistem, data tersebut akan dipakai untuk membuat sebuah email verifikasi atas barang-barang yang diorder. Nah, email tersebut akan dikirimkan kepada konsumen sebagai informasi apakah barang yang diorder sesuai dengan permintaan atau tidak. Nah, berikutnya yang kelima, langkah kelima, setiap order yang dilakukan oleh konsumen akan disimpan dan dilaporkan kepada manajer penjualan di akhir bulan. Kemudian menjadi batasan pada sistem informasi ini adalah, sistem penjualan online ini tidak membahas tentang pengiriman barang yang diorder. Nah, berdasarkan uraian dari sistem penjualan online sebelumnya yang disampaikan, maka Anda diminta untuk mengurai sistem informasi dari studi kasus perusahaan tersebut. Nah, jadi silakan nanti dijelaskan ketika menggunakan metode prototype berdasarkan apakah menggunakan metode yang pertama yang singkat dan kurang terperinci atau yang kedua yang panjang dan terperinci. Nah, berdasarkan langkah-langkahnya itu bisa disampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh tim pengembang, khususnya oleh sistem analis dan programmer. Nah, langkah pertamanya ketika mengidentifikasi kebutuhan usernya atau pemakai, ini seperti apa? Nanti rekan-rekan semua bisa mengurainya, menjelaskannya. Masuk ke langkah 2, bagaimana mengembangkan prototipenya. Sampai yang ketiga ditentukan, diidentifikasi apakah prototipe dapat diterima atau tidak. Apa yang menjadi perbaikan perubahan-perubahannya. Jadi bisa diceritakan di situ. Sampai kepada berikutnya apakah konstruksinya, pengujian operasional sistemnya sampai operasional dapat diterima dan diakhiri oleh apakah ini diimplementasikan atau tidak. Nah, nanti silakan dijelaskan. Ya. Itu adalah tugas yang dikerjakan namun tidak dikumpulkan, tapi menjadi tugas mandiri, gitu ya. Jika ada pertanyaan mengenai materi ataupun studi kasus yang saya sampaikan sebelumnya, mangga bisa ditanyakan lewat LMS, nanti akan saya respon, akan saya jawab sesegera mungkin. Demikian pertemuan untuk saat ini, terima kasih.